Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ulian. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami yang berupa mini project, yaitu mengenai analisis marketing mix, segmenting, targeting, positioning, dan promotion mix pada McDonald Indonesia. Anggota dari kelompok 5 sendiri, yaitu ada terdapat Nicholas, saya sendiri, Adini Nurul Amalia, Nadia Paulita, dan Albin Walianto. Pada kesempatan kali ini, agenda yang akan kita bahas dimulai dari latar belakang, kemudian profil perusahaan, hasil analisis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Dimulai dari profil perusahaan dari McDonald itu sendiri. Jadi McDonald pertama kali berdiri di negara Amerika Serikat, yaitu di California, tepatnya pada tahun 1955. Kemudian McDonald pertama kali masuk di Indonesia, yaitu pada tahun 1991, yang berlokasi di Sarinah, Tamrin. Kemudian selanjutnya pada tahun 2009, McDonald itu dengan PT Rexona National Food menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald International Property Company atau MIPCO. Dan selanjutnya hingga saat ini PT Rexona National Food sendiri telah membuka lebih dari 2.000 gerai McDonald's di berbagai kota di Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, tentu saja McDonald Indonesia sendiri mempunyai visi dan misi yang digunakan untuk meraih kesuksesan. Nah, visi tersebut adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, McDonald selalu menjamin mutu produk-produknya, memberikan pelayanan yang memuaskan, selalu menjamin mutu kualitas produk-produknya, serta memberikan nilai-nilai yang menawarkan kebersihan dan keamanan produk itu sendiri. Sementara misi dari McDonald sendiri terdiri dari beberapa nih. Yang pertama, menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawannya di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's. Dan yang ketiga, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand dan harus terus mengembangkan sistem operasional McDonald ke arah yang lebih baik lewat inovasi dan teknologi. Selanjutnya, kenapa sih kelompok kami memilih McDonald sebagai objek untuk analisis mini project ini? Nah, karena McDonald sendiri merupakan salah satu restoran fast food yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, McDonald sendiri memiliki 227 gerai di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti drive-thru, delivery, take away, hingga dine-in. Nah, namun dari akhir tahun 2019 hingga saat ini, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19 dan tentunya hal itu juga berdampak sekali pada McDonald itu sendiri. Selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan pendapatan, di mana pada tahun 2020 penurunan yang terjadi sangatlah jauh sekali. Di tahun 2019, pendapatan McDonald masih berada di atas 5 triliun, lebih tepatnya 5,3 triliun. Sedangkan pada Juni 2020, pendapatan McDonald mengalami penurunan sebanyak 1,5 triliun dan menjadi 3,76 triliun. Nah, keuntungan McDonald sendiri pada tahun 2020 merupakan keuntungan yang paling kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi tersebut, namun McDonald tidak berhenti begitu saja, teman-teman. McDonald sendiri mampu bangkit menghadapi pandemi COVID-19. Nah, hal ini dapat terlihat dari McDonald's melaporkan laba bersih pada kuartal 2 tahun 2021 sebesar 2,2 miliar USD atau 31,8 triliun. Nah, selain itu juga penjualan bersih McDonald naik sebesar 57%, yaitu menjadi 5,89 miliar atau sekitar 85 triliun. Nah, dengan adanya hal tersebut, McDonald mampu melampaui ekspektasi analis di kisaran 5,6 miliar USD atau sekitar 80,93 triliun. Nah, dengan adanya kondisi tersebut, maka kelompok kami sangat tertarik untuk memilih McDonald's nih. Kira-kira bagaimana sih cara McDonald mulai dari marketing mix, promotion mix, sehingga dapat bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang segmentation, targeting, dan positioning, di mana segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, dan yang mungkin memerlukan strategi atau bauran pemasaran yang terpisah. Selanjutnya dalam segmentasi pasar ini dibagi menjadi 4 karakteristik, yaitu demografik, geografik, psychographic, dan behavioral variables. Untuk segmentation, positioning, dan targeting dari McDonald's itu sendiri dapat kita lihat pada slide ini. Untuk geografik, McDonald's memfokuskan pada wilayah domestik atau internasional dan juga urban atau rural, seperti penempatan lokasi gerai dari McDonald's-nya itu sendiri. Lalu untuk demografik, McDonald's itu memfokuskan kepada anak-anak, keluarga, dan juga pelajar. Seperti untuk anak-anak, McDonald's itu memberikan paket yang diberi nama Happy Meals, lalu untuk keluarga seperti paket-paket keluarga atau paket hemat dan juga pelajar. Lalu untuk psychographic,
McDonald's memfokuskan pada kelas sosial yang mana kelas sosial bawah, pekerja, dan juga menengah. Lalu untuk gaya hidup di dalam psikografik ini, McDonald's ini mengacu terhadap tren-tren yang sedang hits. Seperti contoh yang baru-baru ini viral adalah mengacu pada Korea Selatan atau K-pop. Dalam hal ini McDonald's menghadirkan menu yang diberi nama sebagai BTS Meals. Lalu untuk perilaku atau behavioral variables, McDonald's ini menyediakan tempat untuk orang mengadakan acara ulang tahun, berkumpul, ataupun reuni. Selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing mix atau 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan juga promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk sendiri adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada target pasar, di mana McDonald Indonesia menawarkan produk yang bervariasi dan unik. Nah, produk McDonald ini terbagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut, yaitu sarapan pagi, daging sapi, daging ayam, ikan, minuman, makanan penutup, happy meal, pakai family, McCafe, dan camilan. Di mana menu bestseller McDonald sendiri yaitu Big Mac. Selain itu, McDonald juga menawarkan produk yang bersifat unik dan lokal khas Indonesia. McDonald pernah menghadirkan menu nasi uduk khas Betawi dengan ayam goreng crispy andalan McDonald. Dan setelah ayam kremes dengan sambal ulek, burger rendang, dan untuk yang sekarang McDonald menghadirkan varian ayam gulai. Nah, inovasi menu McDonald tidak hanya itu. McDonald juga menghadirkan menu yang memiliki cita rasa luar negeri seperti paket Hokkaido burger, spicy bulgogi burger, black matcha sop, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya itu price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. Nah, McDonald ini menetapkan harga mulai dari Rp10.000 untuk camilan dan minuman. Nah, menu paket andalan McDonald dibanderol dari harga Rp25.000 sampai dengan Rp70.000. Selain itu, McDonald juga menghadirkan paket family mulai dari harga Rp90.000 hingga Rp200.000. Nah, perbedaan harga produk ini disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen. Nah, selanjutnya yaitu place atau tempat, di mana tempat mencakup aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia bagi target konsumen. Nah, McDonald ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar di seluruh dunia. McDonald menyajikan tempat untuk makan dan minum para konsumennya. Nah, para konsumen dapat mendatangi restoran McDonald dan memiliki pilihan untuk dine-in, yaitu makan di tempat, take-away, yaitu dibungkus, dan drive-thru, yaitu layanan pesan bawa pulang. Selain itu, McDonald secara online juga memiliki website dan aplikasi untuk memesan, dan juga McDonald bekerja sama dengan aplikasi pesan makanan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan sebagainya. Dan terakhir, yaitu promotion atau promosi, di mana promosi mengacu pada kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat produk dan membujuk target konsumen untuk membelinya. Nah, bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam sebuah promotion mix yang akan dibahas oleh teman-teman selanjutnya. Sekarang saya Nicholas akan menjelaskan promotion mix dari McDonald's Indonesia. Itu adalah bentuk presentasi non-personal dan promosi berbayar dari ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang teridentifikasi. Bentuk iklan yang dilakukan oleh McDonald's adalah yang pertama berbentuk tradisional seperti reklame di jalan. Kemudian, di sekitar bulan Mei tahun 2021, McDonald's mengadakan kerjasama dengan grup musik Korea populer yaitu BTS untuk ikut mempromosikan McDonald's melalui berbagai iklan McDonald's. McDonald's juga membuat iklan di TV dan iklan digital atau di sosial media melalui Instagram, Twitter, Facebook, bahkan TikTok. Sales promotion adalah insentif jangka pendek untuk mendorong penjualan dari suatu produk atau jasa. Bentuk sales promotion yang dilakukan oleh McDonald's Indonesia adalah, yang pertama adalah diskon, yang kedua adalah hadiah, yang ketiga adalah cashback. Sales promotion yang dilakukan oleh McDonald's Indonesia dalam bentuk diskon biasanya dilakukan di akhir bulan. Misalnya, McDonald's memberikan diskon 20% bagi konsumen yang melakukan transaksi di aplikasi McDonald's dengan minimal transaksi Rp100.000. Selain itu, McDonald's juga melakukan partnership dengan bank dalam bentuk diskon. Misalnya, McDonald's melakukan partnership dengan Bank Permata dalam bentuk diskon Rp50.000 bagi konsumen yang bertransaksi minimal Rp100.000 dengan menggunakan kartu debit atau kredit Bank Permata. Bentuk promosi berupa hadiah juga kadang-kadang dilakukan oleh McDonald's. Misalnya, gratis 2 mainan untuk setiap pembelian Happy Meal. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian dan penjualan konsumen dari anak-anak. Bentuk promosi lain dilakukan oleh McDonald's adalah cashback. McDonald's membangun partnership dengan aplikasi ojek online seperti Gojek dan Grab, serta online shop seperti Shopee dalam promosi cashback. Cashback disalurkan kembali dalam bentuk e-money berupa GoPay, OVO, dan ShopeePay. Berikutnya adalah personal selling. Personal selling adalah presentasi pribadi dari tenaga kerja penjualan perusahaan dengan tujuan mengajak konsumen, membuat penjualan, dan menjalin hubungan dengan konsumen. Tujuan dari personal selling adalah mengenalkan produk ke konsumen dan membangun hubungan baik, serta kesan baik dengan konsumen. Strategi personal selling yang dilakukan oleh McDonald's adalah ketika kasir menawarkan produk baru
adalah konsumen. Misalnya ketika kita membeli produk Big Mac, kasir akan menawarkan apakah ingin di-upgrade menjadi paket hemat, atau ketika kasir menawarkan produk baru, misalnya nasi uduk McD. Selain itu, karyawan McDonald's juga dituntut untuk melayani konsumen dengan ramah dan menerima feedback dari konsumen. Public relations adalah aktivitas untuk berhubung dan membangun hubungan baik dengan publik. Tujuan dari public relations adalah membangun reputasi baik terhadap produk maupun perusahaannya sendiri. Public relations yang dilakukan oleh McDonald's dilakukan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah media populer. Misalnya Detikcom meliput berita mengenai BTS meal memakai saus kajun. Kenali rasa saus kajun yang eksotik. Yang kedua adalah bentuk event. Misalnya McDonald's mengadakan event Mac Classroom agar guru-guru dapat menikmati fasilitas mengajar secara online gratis dari McDonald's. Hal ini merupakan bagian dari program CSR dan bertujuan untuk membangun reputasi baik dari konsumen terhadap McDonald's. Yeah, we're here. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai direct marketing. Nah, menurut tahun 2010, direct marketing atau pemasaran langsung adalah salah satu komunikasi langsung antara penjual dan pelanggan perorangan menggunakan metode promosi selain penjualan pribadi tatap muka atau face-to-face personal selling. Nah, direct marketing ini mencerminkan bagaimana kita melahirkan suatu kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial dalam melakukan kampanye iklan layanan atau produk. Nah, apabila direct marketing dilakukan secara tepat, maka akan mampu menghasilkan nilai penjualan yang tinggi dengan nilai biaya yang cenderung rendah. Nah, namun saat ini terdapat banyak sekali jenis direct marketing, mulai dari cara tradisional hingga cara modern dengan memanfaatkan internet. Nah, untuk cara modern sendiri, di mana McDonald ini menggunakan marketing online nih melalui situs web, iklan online, email, video online, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan salah satu marketing yang dilakukan oleh McDonald's, yaitu melalui video YouTube dari McDonald itu sendiri yang berkolaborasi dengan BTS. Berikut videonya. Selain menerapkan marketing video online, McDonald juga menerapkan mobile marketing dan online marketing. Nah, mobile marketing ini salah satu pemasaran yang dilakukan oleh McDonald dengan menyediakan aplikasi McDonald's di handphone, yaitu melalui Play Store atau App Store. Nah, dengan adanya aplikasi McDonald ini, para konsumen dapat memesan McDonald itu secara praktis dan lebih hemat. Dan sedangkan online marketing sendiri, McDonald menyediakan website yaitu berupa mcdonalds.co.id. Dan yang terakhir, bagian dari direct digital marketing itu sendiri terdapat sosial media marketing, di mana McDonald's menggunakan media-media sosial untuk mempromosikan produk mereka sendiri. Nah, McDonald's sendiri menggunakan 3 media sosial, yaitu seperti Twitter, Instagram, dan YouTube. Twitter sendiri, McDonald's menggunakan Instagram McDonald's Indonesia, sedangkan Instagram yaitu McDonald's ID, dan YouTube sendiri yaitu McDonald's. Untuk kesimpulannya itu sendiri, dapat kami simpulkan bahwa McDonald's itu berbeda dengan industri makanan cepat saji lainnya. Dapat dilihat semenjak pandemi COVID-19 ini, McDonald's mencatatkan tren yang positif. Hal ini bisa kami lihat pada laba bersih pada kuartal 2 tahun 2021, di mana McDonald's membukukan 2,22 miliar US dollar atau sekitar 31,80 triliun rupiah. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan hingga menu-menu baru dan juga inovasi dalam pemesanan, McDonald's dapat dikatakan selamat dari pandemi ini. Hal ini terlihat ketika McDonald's Indonesia mengeluarkan BTS Meals yang dijual dengan kuantitas terbatas dan juga di outlet-outlet yang ditunjuk. Melalui promotion mix dan segmentation, targeting, and positioning, keunggulan kompetitif produk dapat secara jelas difokuskan sehingga keuntungan dari pasar dapat diperoleh secara maksimal. Strategi tersebut didukung dengan berbagai bentuk pengiklanan dengan menggunakan media sosial, publikasi, dan sales promotion, dan juga memanfaatkan media digital dan mengikuti tren saat ini adalah salah satu strategi dari McDonald's Indonesia untuk terus berkembang dan mengekspansi produknya di masa yang akan datang. Nah, saran dari kelompok kami, yaitu dalam situasi pandemi, promosi tatap muka sangat sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, McDonald's sebaiknya meningkatkan promosi melalui peningkatan pemakaian media sosial milik McDonald's dan kerjasama dengan berbagai merchant untuk memberikan potongan harga yang dapat menarik konsumen. Selain itu, McDonald's juga sebaiknya mempertimbangkan kembali promosi dengan idol terkhususnya dari Korea Selatan, sebab mengingat BTS Meal yang ditarik kembali dari produk penjualan karena menimbulkan permasalahan.